Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini simpel aja nih. Gue mau update perubahan apa aja sih yang ada di si Feby nih. Perubahan apa aja yang terjadi di si Feby setelah dari gue putuskan gue dari Feby pas Gen 1 ya. Udah banyak banget cerita perjalanan yang dipakai pada saat gue pakai Feby Gen 1, dan gue putuskan gue buat convert ke Feby Gen 2. Alasannya sih simpel ya, gue cuman pengen ada perubahan. Soalnya kalau dari Gen 1 tuh ya udah gue cuma bisa mainin warna gitu, sedangkan di Gen 2 ini ya gue mau banyak lah kreasi di sini gitu kan. Dan hari ini gue mau spill nih perubahan apa aja sih yang udah terjadi di project Feby Gen 2 ini. Dan tentunya ini project kan belum selesai, pasti ada banyak perubahan yang harus dilakuin lagi, jadi ya bertahap aja gitu. Berarti ini yang part ke berapa nih? Gue lupa, part 2 apa part 3 ya. Nanti sesuai judul dah ya. Soalnya kan video terakhir kemarin gue post kan tentang lika-liku rakit jari-jari. Nah hari ini sebenarnya pada saat kayak gue pasang stripping, pasang body segala macam itu nggak gue kontenin, nggak gue videoin karena ya gue lagi repot pas itu. Karena kan banyak banget lah yang harus dikerjain di sini. Jadi gue nggak sempet banget buat update di YouTube-nya. Lanjut, kita langsung fokus aja ke si Feby-nya guys ya. Kita mulai dari depan dulu ya guys ya. Nah lu bisa lihat ini body ya si Feby udah gua ganti warnanya full pink ya. Buat yang nanyain warnanya apa, ini adalah nama warnanya adalah super pink. Cuman kalau orang Bekasi nyebutnya itu pink penter ya guys ya. Karena pinknya tuh beneran ngejreng banget ya, asli. Gue pertama kali make pink sengejreng ini karena sebelumnya kan gue pink magenta tuh atau pink candy ya. Nah ini tuh pink solid, cuman dia tuh ada siralik ungunya. Gua ambilin HP dulu ya biar kena flashnya bentar. Nah ini guys, detailnya pada saat gua nyalain center ya. Tuh bisa lihat. Nah, ada siralik ungunya tuh ya. Kelihatan ya kalau di sorot center. Nah, ini kalau misalnya di malam hari juga kelihatan banget guys tuh. Ada siralik ungunya ya guys ya, walaupun nggak terlalu mentereng karena gue mau mengutamakan warna pinknya itu tetap ngejreng. Tapi gue pengen ada ungu-ungunya sedikit gitu, makanya gue tambahin ada siralik-siralik ungunya gitu guys tuh. Ya kelihatan jelas lah ya. Nah gitu. Jadi repaintnya di mana udah jelas, repaint di bengkel gue ya. ARL Painting ini tuh bisnis bengkel repaint gue ya guys ya. Jadi udah pasti gue jamin hasilnya memuaskan. Kalau teman-teman yang mau repaint bisa langsung taruh ke sini ARL Painting ya. Lu cari Instagramnya aja ARL Painting ya. Lanjut, project yang kedua adalah gua nge-karbon beberapa part ya. Udah pasti ini batok depan, batok belakang, terus di bagian dasi ya, dasi juga gua karbon. Lalu lanjut ke bagian sini nih, apa sih namanya nih, garnish ya, garnish apa sayap ya, sayap kanan kiri ya, gua karbon. Sama di bagian perlampuan nih, perlampuan ini gua karbon. Ternyata ini tuh full ya guys ya, bagian bawah juga tuh. Kalau kalian bisa lihat, ntar gua senterin lagi deh. Nah tuh bagian bawah tuh ya. Tuh kelihatan kan? Nah itu juga di karbon ya guys ya. Tuh karbon ya, pokoknya itulah. Tuh ya, tuh bagian bawah sini juga sama di karbon tuh, karbon tuh detailnya ya guys ya. Gokil gak sih? Ini yang gue suka tuh detail-detail kecil-kecil begini lah. Nah ini di karbon, oke. Sama ini juga kan nyatu gitu. Sama yang terakhir adalah ini. Kalau ini emang udah dari Gen 1 ya. Gen 1 udah di karbon. Nah ini spakbor belakang gua karbon. Jadi spakbor belakang gua pakai yang coak ya. Yang orinya masih ada, yang enggak coakan itu masih ada. Jadi yang gua coak, yang gua karbon tuh yang dicoak begini guys tuh. Ya tuh kelihatan kan? Nah, begitu. Oke. Perkarbonan ini gua garap juga di ARL Painting ya guys ya. Jadi intinya body terus karbon itu garapan dari bengkel gua ARL Painting. Jadi teman-teman yang mau nge-karbon atau mau repaint ya, langsung ke Instagramnya ARL Painting ya. Oke. Di bagian kaki-kaki bawah. Nah, kaki-kaki bawah ini gua fitmentnya tuh seperti ini ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ini gua turun 3 jari. Ya, gua turun 3 jari tuh ya. Sok gua pakai punyanya Mutakin ya. Mutakin yang bubut begini ya guys ya. Ya, bubut begini pakai Mutakin. Nanti semua produknya gua taruh di deskripsi ya guys ya. Ya semua produknya ini segala macam gua taruh di deskripsi, oke. Terus sebelah sini gua pakai kaliper 4 piston punyanya Respro ya guys ya, dan ini gua beli yang warna hitam jadi biar apa ya, galak. Sebelumnya kan gua pakainya punyanya Adeline tuh warnanya silver gitu. Ini gua ganti ke warna hitam jadi biar kesannya galak gitu loh. Nah buat disnya gue pakai punyanya Ataka tuh ya, Ataka Racing ya. Dan dia tuh rotor teman-teman. Nih rotor ya tuh, goyang. Ini disc rotor nih. Rotor floating, salah ngomong gue. Ini disc floating. Jadi
Ya dari harga juga lumayan, kalian bisa nanti cek di deskripsi ya, di link deskripsi. Lalu lanjut di bagian ring velgnya ini gue pakein, ya kelihatan Takasago XL Asia ya. Ini udah gue masukin di konten gue juga, yang kalau kalian belum nonton video YouTube-nya bisa nonton aja ya, Lika-liku pas gue rakit jari-jari, oke? Takasago XL Asia ya, pakai tromol ini mini ya, tromol mini atau tromol trusty atau tromol kecil lah, tapi bahannya tuh billet jadi kokoh lah, dan gua setelnya lurus guys, tuh seperti ini ya tampilannya. Buat ini gua tetap pakai spakbor coak ya cuy ya, spakbor yang gak coaknya ada, cuman gue pengen fitting dulu pakai spakbor yang coak. Nah cuman nanti kalau misalnya dirasa bosan ya gue pakai spakbor yang gak coak gitu. Lanjut kita ke bagian pengereman. Nah pengereman di sini gue ganti cuy, gue juga pakai punyanya Respro ya guys ya. Ini tuh yang tipenya nih GT1 Evolution ya. Dan dia tuh 17 mili ya guys ya, 17 mili. Dia 17 mili sama kayak yang sebelumnya. Sebelumnya gue pakai RPD teman-teman ya. Ini tapi gue ganti biar apa ya, fresh kembali gitu loh. Kanan kiri sama pakai punya Respro ya guys ya tuh. Nah, gitu oke. Dan gue di sini fittingan si ininya, si tabungnya gue bikin pendem. Jadi dari jauh tuh kelihatannya clean look gitu loh ya, gue pengen kelihatan clean look gitu loh dari jauh ya kan. Ini gue pendem begini guys, tuh gue taruh bawah beginilah gitu. Ini paling tinggal ditambahin apa namanya, bracket 360 ya. Gitu. Nah buat gas spontan sendiri ini gue pakein juga punyanya Respro teman-teman. Pokoknya semua produk ya yang udah gue spillin bakal gue taruh di deskripsi YouTube, oke? Nih gue punyanya Respro dan dia tuh udah include sama starter nih. Nah starternya ini nih, starternya nanti. Nah ini juga enteng tuh, nanti gua tes ya, nanti gua tes tuh. Nah nih, nah tuh nyala kan tuh, nih, lihat nih, ini kan mati nih, tar, hap, redup. Nah ini redup ya, redup ya. Nah hijau tuh, ini starternya di sini, nih lihat. Oh begitu ya, jadi clean look gitu loh, jadi nggak pakai saklar segede kayak gini lagi, enggak. Cuman minusnya ya ini jadi lebar banget. Jadi ini cuman nanti paling mau rada di sini nih, paling nanti di sini kasih apa ya, variasi apa gitu ya. Buat speedometer kenapa nggak koso bang? Wah koso mahal teman-teman ya, koso mahal. Jadi mending dialihkan ke part yang lain gitu loh ya kan. Nah itu oke. Ya udah jelas ya. Jadi gas spontan Respro, master rem Respro. Tadi bagian depan juga gue spill ya. Kalau misalnya kecepatan kalian misal dimundurin lagi. Nah lanjut ke bagian mana lagi? Nih footstep ini gue pakein Scoopy teman-teman, tapi ini gue chrome. Nah kalau Orionnya kan begini nih, kayak Scoopy punya mak gue nih. Orion tuh begini nih, ya besi biasa aja begini nih. Nah setelah di chrome, jadi cakep lagi teman-teman. Lu lihat dah, jadi cakep banget ya. Tuh kanan kiri tuh gue chrome tuh ya. Tuh kanan kiri gue chrome, oke? Tuh gua nggak tahu ya kalau ada yang jual di toko oren yang udah langsung jadi chrome ya, gua nggak tahu. Pokoknya ini udah di chrome. Gua chrome sendiri. Ini gua habis nge-chrome ini tuh kanan kiri sama bracket yang dudukan lampu ini nih. Dudukan lampu di sini tuh total habis 2,5 teman-teman ya. Total habis 2,5. Ya, kalau buat rakit jari-jari depan belakang udah gua spill di video sebelumnya habis berapanya ya. Kalau misalnya buat ini ya, ini segala macam nanti kalian totalin sendiri di link deskripsi ya. Ini yang gua kasih tahu harga yang nggak ada di toko oren gitu. Contohnya kayak gini nih. Nih gua habis 2,5 ya teman-teman ya. Nge-chrome 2,5. Oke. Terus apa lagi? Kita lanjut ke bagian mana lagi ya? Oh, ini. Nih, kalau kalian lihat bagian sini ya, itu bener-bener clean look banget kan. Clean look banget, nggak ada perkabelan kan ya, karena gue habis nge-wire tag tuh. Gue habis ngebungkusin kabel gue, jadi bungkusnya tuh seperti ini guys tuh. Ya jadi bungkusnya seperti ini, oke. Tuh bungkusnya seperti ini ya. Itu di temen gue habis 1,3, oke. Full body dibungkusin begini, di wire tag juga nih, jadi clean look begini ya. Itu habis 1,3 teman-teman ya, oke. Lalu lanjut, ini mesin juga udah di vapor blasting ya teman-teman. Nah, lu bisa lihat benar-benar mulus banget ya. Bener-bener mulus banget tuh, kayak motor baru dari turun dealer tuh, sampai ke bagian blockheadnya juga. Ini gua habis 5,5 teman-teman ya, gua habis 5,5 buat nge-vapor blasting satu set segelondongan ini beserta blok dan headnya juga, oke. Catat ya, jadi pengeluaran yang nggak tertulis di deskripsi kalian bisa catat sendiri, oke. Habis berapanya gitu, oke. Gitu. Nah terus apa lagi?
Oh ini yang terakhir adalah bagian stripping. Nah ini stripping yang bener-bener ini karya terkeren gue lah, anjay. Gue paling bangga banget bagian stripping. Lu lihat ya, detail-detail kecil begini cuy. Ada batik-batiknya cuy. Kelihatan gak sih di kamera? Kelihatan gak sih di kamera? Nggak kelihatan ya? Bagian mana ya? Pokoknya ada batik-batiknya cuy. Nyaru sih kalau di kamera sih. Nah gue ambil HP dulu deh. Ntar gue ambil HP. Nih kelihatan sih, harusnya kelihatan ya. Nah tuh batik-batik begini loh cok. Batik-batik begini tuh. Nah kelihatan kan? Tuh batik-batik begini ya tuh. Nah batik-batik begini tuh. Nah ini pokoknya kalau kalian nonton konten TikTok gue juga udah pasti tahu lah detailnya kayak gimana. Nah ini gue desain stripping sendiri ya, dan gue bikin tuh di salah satu toko di daerah Cimahi, dan gue habis 3,5. Ya worth it sih buat full stripping kayak gini ya. Hampir hitungannya kayak apa ya, kayak hampir dekal sih, tapi ini masuknya masih semi dekal karena kan nggak full body ya. Kalau dekal kan dia full body, ini masuknya semi dekal. Dan lebih suka sih dia ada taring-taring begini, tuh ada detail-detail batik begini ya. Harusnya kelihatan sih di kamera. Masa nggak kelihatan sih di kamera? Harusnya kelihatan ya. Nah tuh, gokil nggak sih? Tuh. Bah, gitu aja sih guys perubahan saat ini di body Feby Gen 2 gitu. Tentunya masih banyak proyekan. Kayak contohnya bak CVT udah pasti mau gua ganti ya. Ini kan ya dari gua body Gen 1 nih. Masa nggak diganti-ganti gitu loh ya. Otomatis mau gua ganti. Nah, gua minta saran ke kalian guys. Gua saat ini belum tertarik bilet kalau untuk beli ya. Karena apa? Karena bagi gua harga segitu tuh 5 juta tuh tergolong mahal ya. Bagi gue 5 juta tuh masih bisa dioper-oper ke yang lain gitu. Misal kayak part-part yang lain, misalnya dialihkan ke sok. Nah ini sok juga gue masih terlalu tinggi anjir. Masih berapa jari anjir tuh? Masih 5 jari cowok, masih ketinggian. Sok juga masih belum gue ganti. Jadi pokoknya fokus utama paling gue di bak CVT sih cowok, kepikiran gue. Jadi antara gue ganti ke yang cowok atau ke yang air blade tapi nanti di repaint airbrush gitu loh, di airbrush gitu. Menurut kalian gimana guys? Coba pandangan kalian ketika ngeliat motor gue nih, mendingan bak CVT cowok atau bak CVT air blade airbrush gitu, di airbrush bak CVT-nya gitu loh guys. Gitu. Pokoknya tulis kalau di kolom komentar ya guys ya. Kalau sok belakang udah pasti gue ganti, karena sok depan kan udah diturunin tuh nyisa 3 jari ya kan. Itu udah paling cukup lah buat gue, nggak terlalu ceper dan nggak terlalu tinggi, udah cukup banget. Nah sedangkan sok belakangnya ini masih ketinggian. Ini gue masih pakai standarnya Vario 330 atau 325 gue lupa, dan itu tinggi banget teman-teman. Tuh 5 jari ya. Padahal gue lupa ngasih tahu, mounting gue udah panjangin ke 7 cm nih. Gue udah panjangin 7 cm tuh. Nanti link produk mountingnya gue juga taruh di deskripsi ya. Tuh, udah panjangin 7 cm ya. Posisi ban belakang sampai ke spakbor tuh udah nyisa 3 jarian tuh. Ya 3 jari, udah mepet banget lah. Apalagi nanti kalau misalnya ini dipendekin, otomatis ini kan makin mepet ya, makin mepet. Kayaknya nyisa 3 jari kurang atau 2 jarian kayaknya sih kalau ini dipendekin. Jadi ya udah guys, gitu aja mengenai proyekan di Feby Gen 2 ini. Apa aja sih yang udah diubah ya. Buat detailnya, produk-produk yang udah gua pakai di si Feby ya, udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Jadi kalian kalau mau beli bisa langsung klik link itu aja, karena gua belinya juga di situ pastinya, oke? Apa ya, disebut Thailand juga bukan Thailand. Thailand tuh nggak ada yang pakai bilet teman-teman. Disebut SR juga, SR tuh nggak ada yang setinggi ini masih kurang ceper. Cuman karena peruntukannya buat harian gitu kan, apalagi jalan di Cikarang, tahu sendiri kayak gimana gitu kan, makanya entahlah kalian mau nyebutnya ini apa gitu. Kalau Jogja Style juga nggak genong radiator dan mounting juga panjang. Jogja Style itu mounting standar dan genong radiator dan body itu pada ditrondolin gitu kalau Jogja Style. Makanya nggak tahu ini konsep apa. Ini konsep suka-suka lah gitu. Begitu guys ya. Yaudah nanti project selanjutnya bakal gue update ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu deh ya. Jadi biar gue makin semangat gitu kontennya gitu loh. Udah gitu aja guys. Bye bye.